Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, pada obras hukum kita pada pagi ini, nanti kita akan membahas tentang bahaya doxing di era digital. Itu bersama penyuluh hukum kita, yaitu Bapak Muhammad Ulul Azmi. Beliau adalah penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kepada sahabat pembelajar yang nanti mungkin ingin bertanya terkait dengan bahaya doxing ini, silakan nanti di kolom chat bisa dituliskan, nanti bisa kita tanyakan langsung kepada narasumber kita pada pagi ini. Baik, sahabat pembelajar, kami informasikan juga bahwa obras hukum kita ini terlaksana atas kerjasama BPSDM Hukum dan HAM dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BPHN yang telah membantu terlaksananya obras hukum kita pada pagi ini. Baik, sebelum kita mulai pembahasan mengenai topik kita pada pagi ini, saya silahkan Mas Azmi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat pembelajar. Silakan Mas Azmi. Baik, Bang Ali. Saya sapa dulu sahabat pembelajar. Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPSDM dan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan dalam kegiatan obras hukum, obrolan cerdas tentang hukum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulul Azmi. Saya seorang penyuluh hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Baru bergabung di Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Impasing pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Iya, sudah berkeluarga belum? Sudah, Bang Ali. Oh, alhamdulillah. Anak sudah? Belum. Oh, alhamdulillah. Oh gitu. Mudah-mudahan segera mendapatkan momongan ya. Mudah-mudahan bisa dapat. Saya doain biar dapat kembar sekalian. Biar bisa dapat kembar. Baik, sahabat pembelajar, itu sedikit perkenalan kita dengan narasumber kita pada pagi ini. Baik, Mas Azmi, saya panggil Mas Azmi saja, tadi sudah sepakat ya, sudah diperbolehkan dengan narasumber kita untuk memanggil Mas saja. Mas Azmi, ini terkait dengan topik kita, yaitu bahaya doxing di era digital. Ini kira-kira, ini untuk saya nih terus terang ini sesuatu yang baru nih, pengetahuan yang baru nih. Mungkin juga untuk sahabat pembelajar mungkin bisa lebih kenal, maksudnya lebih paham tentang doxing ini. Bisa nggak dijelaskan dulu melalui pengertiannya dulu tentang doxing ini apa sebetulnya? Baik, Bang Ali, terima kasih waktunya. Memang istilah doxing ini masih terdengar asing ya di telinga kita karena fenomena doxing ini relatif baru terjadi di era digital saat ini. Dengan perkembangannya teknologi informasi, perkembangan informasi, komunikasi, itu pasti menimbulkan peristiwa hukum baru gitu loh, tindakan-tindakan hukum yang baru. Nah, doxing ini itu merupakan sebenarnya dia peristiwa hukum non internet sudah ada pada tahun 1990-an, tapi memang sangat masif berkembang ketika berkembangnya era digital, teknologi informasi itu memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi, mengakses data pribadi seseorang. Makanya itu doxing itu sangat baru lah gitu. Jadi doxing ini saya mulai dari definisi. Iya, silakan. Doxing ini berasal dari kata dox, kependekan dari dropping documents. Adalah sebuah tindakan untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi, termasuk data pribadi seseorang atau organisasi kepada publik
tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Begitu Bang Ali definisinya. Jadi singkatnya doxing itu meneliti data pribadi seseorang kemudian menyebarluaskan data pemilik data pribadi tersebut ke internet, ke dunia maya, ke publik, itu tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Iya, intinya kayak penyebaran gitu ya istilahnya. Betul Bang. Terkait dengan data pribadi seseorang ya. Iya, betul. Nah, kemudian ini bagaimana nih doxing ini bisa dilakukan ini? Iya, tadi sebagaimana definisi doxing itu sendiri, doxing ini itu dilakukan dengan cara pertama meneliti gitu, mencari informasi, mengumpulkan informasi pribadi seseorang. Saat ini kan mudah sekali meneliti dan mencari informasi seseorang contohnya melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, kita cari itu informasi pribadi seseorang. Nah, lalu kita kumpulkan. Setelah kita ketemukan data pribadi, siapa nama lengkapnya, di mana alamat rumahnya, berapa nomor teleponnya, data pribadi tersebut kita sebarluaskan ke publik gitu. Setelah data pribadi tersebut disebarluaskan ke publik, itu merupakan pintu masuk tindak kejahatan siber gitu kan. Jadi kalau sudah data kita terekspos ke publik itu sangat rentan sekali untuk dilakukan tindak kejahatan siber yang berbagai macam. Ketika data pribadi kita diketahui orang banyak, misalnya alamat, rumah, kemudian nomor telepon, kemudian tempat tinggal, dan itu kita bisa mendapat ancaman teror lewat telepon, atau bisa jadi kita didatangi orang yang tidak kita kenal. Nah, seperti itu. Iya. Dan ini kan bisa juga mungkin dari kan banyak juga tuh Mas Ajmi yang aplikasi-aplikasi yang ketika kita install dia meminta persetujuan seperti akses telepon, foto, segala macam itu bisa juga dari situ ya? Iya, bisa juga. Makanya nanti akan ada tips. Salah satunya itu adalah bagaimana kita mengubah pengaturan privasi di masing-masing media sosial kita gitu, biar kita membatasi ruang gerak publik untuk mengakses informasi apa saja yang kita dapat share ke teman-teman kita di media sosial. Seperti itu Bang Ali. Iya. Kemudian ketika data pribadi kita mungkin ya yang lengkap misalnya gitu, data kita, pribadi kita itu disebarkan, ini dampaknya seperti apa nih? Ya itu tadi Bang Ali, dampaknya itu memang banyak sekali. Seperti misalnya tadi saya sebutkan, ketika data pribadi kita terekspos ke publik, itu merupakan pintu masuk kejahatan siber gitu. Kita tidak bisa mengetahui setiap niatan orang bermain internet gitu kan. Jadi ketika data kita terekspos ke publik, itu ada saja yang mungkin punya niatan jahat kepada kita. Misalnya contoh bisa tadi ketika mengetahui alamat rumah kita, mengetahui nomor telepon kita, itu bisa dengan mudahnya melakukan penipuan online, kemudian mungkin cyberbullying gitu kan, lewat dunia maya mungkin nge-DM IG kita gitu dan lain sebagainya. Itu dampaknya ya, banyak lebih dari itu mungkin bisa ya. Intinya bisa merugikan kita ya, yang data kita yang disebarkan itu ya. Kemudian terkait dengan jenisnya nih, kita kan mungkin kalau misalkan di Facebook atau di media sosial itu kan mungkin kita datanya kalau misalkan kita istilahnya tidak lengkap lah kasarnya, mungkin hanya nama saja, dan nama itu juga bisa dikarang-karang, mungkin bukan aslinya ya. Kalau di media seperti itu ada yang bisa dimasukkan namanya berbeda, fotonya berbeda. Nah ini contoh kasus doxing ini apa aja nih kalau di Indonesia nih, contoh yang memang sudah terjadi? Betul. Kasusnya. Jadi tadi jenisnya dulu Bang Ali, doxing itu dibagi menjadi 3 jenis doxing. Jadi tujuan doxing itu dilihat dari jenis-jenis doxing tersebut. Yang pertama itu doxing the anonymizing atau doxing the anonimisasi. Itu tindakan mengungkap
eh, data seseorang yang tadinya anonim, yang sebelumnya anonim. Jadi tadi yang Bang Ali sebutkan bahwasanya banyak akun-akun di media sosial itu yang membuat nama bukan dengan nama asli, misalnya bukan dengan nama asli, itu dengan nama samaran, contoh misalnya itu diungkap pemilik akun tersebut siapa gitu. Jadi ketika data pribadi pemilik akun tersebut diungkap, itu merupakan doxing de-anonimisasi. Jadi sebenarnya hak pribadi orang tersebut untuk membuat akun bukan dengan nama tersendiri gitu kan. Mungkin dia punya alasan tersendiri kenapa dia harus menganonimkan dirinya gitu. Tapi kita tidak boleh mengekspos data real pemilik akun tersebut. Seperti itu Bang Ali. Betul, karena dia punya alasan tersendiri ya. Iya, betul Bang Ali. Kemudian jenis berikutnya. Kemudian jenis yang kedua adalah doxing targeting. Itu doxing yang digunakan untuk mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan orang itu ditemukan atau dihubungi gitu. Jadi doxing targeting ini lebih kepada tindakan mencari tahu informasi pribadi seseorang, mencari tahu alamat dan nomor telepon. Contohnya seperti itu. Jadi kalau sudah ketahuan nomor teleponnya, kemudian sudah ketahuan alamatnya, itu kan bisa dihubungi, bisa ditemukan lokasinya di mana, kemudian alamat tempat tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah doxing delegitimizing, doxing delegitimasi. Itu merupakan doxing yang mengungkap informasi seseorang yang bersifat sensitif, gitu. Jadi apabila diungkap informasi sensitif tadi, dapat merusak reputasi dan kredibilitas orang tersebut. Contoh misalnya mengungkap catatan medis atau mengungkap keuangan pribadi, kemudian mengungkap catatan hukum si pemilik data pribadi tersebut. Nah itu sangat bahaya sekali dengan diungkapnya contoh catatan medis kita, itu kita bisa dikenakan cyberbullying misalnya. Misalnya dia pernah menderita penyakit ini misalnya. Dia ini pernah dipidana dengan kasus ini gitu. Itu kan hal-hal yang bersifat bisa merusak kredibilitas dan reputasi seseorang. Begitu Bang Ali. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis doxing. Ini kayaknya semua juga bahaya ya. Tapi yang lebih bahaya yang ketiga itu kayaknya. Emang betul-betul Kemudian ya itu tadi ya, kembali ke kasusnya. Ini apakah sudah ada kasus seperti ini di Indonesia terutama, contoh kasusnya? Betul. Kasus doxing ini sudah marak sebenarnya terjadi di dunia maya ya, tanpa kita sadari Bang Ali. Jangan-jangan kita pun mungkin secara tidak sengaja melakukan doxing juga kepada orang lain gitu kan. Iya. Jadi contoh yang pada awal sekali itu yang paling viral dulu di Amerika itu ketika terjadi peristiwa bom Boston di maraton ya, di tragedi kasus bom maraton di Boston pada tahun 2013. Nah itu ada seorang pria bernama Sunil Tripati dicurigai sebagai pelaku pemboman itu, Bang Ali. Nah dari situ si Sunil Tripati tadi dicari tahu informasi pribadinya dari alamat tempat tinggalnya, keluarganya, itu diekspos semua ke publik. Ini dia asal negara mana, dia nomor teleponnya, data keluarganya, istrinya, anaknya, dan sebagainya. Namun ternyata kemudian diketahui pelakunya bukan si Sunil Tripati tersebut, Bang Ali. Bahkan yang diketahui pelakunya adalah Zohar Tsarnaev dan Tamerlan Tsarnaev. Maka dari itu si Sunil Tripati ini sudah dirugikan karena data pribadi dia sudah diekspos ke publik gitu. Itu merupakan tindakan doxing yang terjadi di Amerika, di luar negeri.
contoh berikutnya adalah contoh kasus doxing yang terjadi di Indonesia. Belum lama ini memang kita lagi viral nih, informasi berita ada seorang selebgram melakukan sayembara kepada kepada siapa saja yang berhasil mendapatkan data pribadi secara detail dari sebuah akun hatersnya. Jadi si selebgram ini bikin sayembara untuk mencari data pribadi hatersnya. Jadi ada haters yang mungkin di komen Instagramnya dia itu membuat komentar-komentar yang jahat lah gitu. Jadi yang menyakiti hatinya dia. Dari situ dia melakukan sayembara untuk mencari data pribadi haters tersebut. Nah, tergiur dengan hadiah yang diberikan si selebgram tersebut, itu warganet berbondong-bondong mencari tahu nih data pribadi si haters tersebut, diungkap dari namanya, dari tempat tinggalnya, dari nomor telepon dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kan ini bisa bisa sebagai pintu masuk kejahatan siber terhadap si haters tadi, korban doxing tadi. Gitu. Kemudian selain itu ada juga biasanya memang doxing itu terjadi korbannya adalah para jurnalis biasanya Bang Ali. Karena jurnalis memang sangat erat kaitannya dengan peliputan berita yang mungkin memang bersinggungan langsung dengan seseorang gitu. Nah, ketika seseorang ini tidak menyukainya berita yang ditulis oleh jurnalis tersebut, mungkin dia melakukan doxing terhadap jurnalis tersebut gitu. Seperti contoh misalnya ada jurnalis liputan6.com itu diungkap informasi pribadinya gitu kan, dan diancam tindakan kekerasan terhadap si jurnalis tersebut. Seperti itu, Bang. Karena terkait pemberitaannya ya. Betul. Iya, jadi mungkin ada yang merasa dirugikan mungkin ya, jadi melakukan doxing ya. Ini kemudian terkait dengan hukumnya, ini bagaimana hukum doxing dalam peraturan perundang-undangan kita ini? Karena ini kan memang ya kayak sesuatu yang baru tapi sudah banyak terjadi gitu kan. Nah, ini, dari sisi hukumnya menurut peraturan perundang-undangan kita seperti apa? Jadi doxing itu sangat erat kaitannya dengan pelindungan data pribadi, Bang Ali. Jadi hukum privasi. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum privasi itu sangat lengkap sebenarnya. Mulai dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu disebutkan dalam pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 21 juga disebutkan setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Kemudian yang paling penting adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi, privacy right. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. A. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Seperti itu Bang Ali dasar hukumnya. Jadi memang di hukum nasional kita ini terkait pelindungan data pribadi ini memang
sudah diatur sebenarnya, tapi memang masih bersebaran di setiap undang-undang seperti itu, Bang Ali. Iya. Kemudian kalau yang paling penting ini ancamannya, ini ya, ancaman Iya, pidananya nih, ada nggak nih untuk pelaku doxing ini? betul. Ini karena bahaya sekali ya tindakan doxing ini. Tentunya ada ancaman pidana bagi pelaku doxing ini, gitu kan. Jadi memang karena tadi undang-undang yang mengatur memang masih bersifat di masing-masing undang-undang ada gitu. Jadi memang diatur misalnya di Undang-Undang Adminduk tahun Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Itu dalam pasal 95 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian di Undang-Undang ITE nomor 16 tahun 2019 tentang ITE dalam pasal 45 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi ancaman pidananya tergantung Akibat hukumnya kali ya? ya tergantung Ya, dengan penggunaan datanya ya. betul. Tergantung misalnya jenis doxing yang dilakukan seperti apa itu Ya, sangat tergantung dengan itu ancaman pidananya. ya. Artinya diatur di Undang-Undang ITE ya. Ya, Seperti ya, ada di situ ya. ada Undang-Undang di ITE undang-undang jadi ITE. ITE yang tadi disebutkan Mas Ajmi ya. Sama Betul. undang-undang apa tadi kependudukan ya tadi. Ada undang-undang administrasi kependudukan nomor Iya. 24 tahun 2013. Nah, ini yang terkait dengan sanksi bagi pelaku doxing ya. Ini kan Ya. tentu kalau kita ambil kayak intinya bahwa pengguna doxing ini kan digunakan untuk sesuatu yang mungkin merugikan orang lain gitu tanpa izinnya, itu yang paling penting ya. Tapi kalau seperti tadi, kasus seperti tadi itu ada seleb yang memberikan hadiah yang bisa mencari data pribadi seseorang itu, haternya itu termasuk doxing nggak? Itu memang masih Karena menjadi betul masih menjadi perdebatan apakah si selebgram tersebut melakukan doxing. Tapi yang dilakukan warganet akhirnya itu memberikan informasi kepada si selebgram tersebut merupakan doxing gitu. Jadi apa namanya mengundang orang untuk melakukan doxing gitu. iya, Sebenarnya jadi seperti itu. iya kalau misalkan terkait dengan ini, bagaimana cara kita melindungi gitu data-data kita itu, cara kita melindunginya dari mungkin pelaku-pelaku doxing lah istilahnya seperti itu. Oke. Untuk melindungi diri kita dari doxing itu tadi memang kita dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial itu memang kita harus berhati-hati Bang Ali. Jadi ada istilah ungkapan sekarang itu bukan cuma mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu juga gitu. Atau Iya. ada ungkapan think before click gitu. Jadi sebelum kita mengekspos, memposting sesuatu, kita harus berhati-hati gitu. Jadi tips yang pertama bagaimana cara melindungi diri kita dari tindakan doxing, tadi dalam bermedia sosial, hendaknya kita jangan berlebih-lebihan Bang Ali. Kita nggak perlu memposting sesuatu yang merupakan data pribadi kita. Seperti misalnya memposting KTP, memposting SIM kita foto SIM kita, kemudian paspor, kemudian tiket, alamat rumah dan sebagainya. Itu berpotensi dilakukan tindakan doxing oleh orang lain.
Kemudian yang kedua, setelah kita berhati-hati dalam menyebarluaskan data pribadi kita di media sosial, kedua kita sebaiknya mengubah pengaturan privacy di akun-akun media sosial kita. Contohnya misalnya Facebook, Instagram, Twitter, itu kita lakukan gembok gitu, ibaratnya gembok akun kita gitu. Jadi nggak semua orang yang tidak kita kenal dapat mengakses dan melihat informasi akun kita gitu, Bang Ali. Kemudian ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian kita seleksi pertemanan. Ketika ada permintaan pertemanan di media sosial, itu kita bisa seleksi. Misalnya ada permintaan pertemanan dari seseorang yang tidak kita kenal gitu, kita bisa kita abaikan gitu, kita tidak terima gitu kan. Nah, dari situ kita bisa meminimalisir tindakan doxing dari orang yang tidak kita kenal dari media sosial kita. Kemudian yang terakhir itu adalah kita berkomentar secara etis di media sosial. Jadi untuk tidak memicu perilaku doxing dari pihak lain, kita hendaknya berkomentar atau bermedia sosial secara etis. Biasanya kalau kita berkomentar yang tidak etis, berkomentar yang menyinggung perasaan orang lain, itu kita pasti dicari identitas kita gitu, Bang Ali. Jadi kadang-kadang orang pengen tahu nih, ini siapa sih gitu yang berkomentar seperti ini gitu. Ya itu tipsnya, Bang Ali. Itu tipsnya, ya. Itu sahabat pembelajar, tips dari Mas Ajmi terkait dengan upaya pencegahan menjadi korban doxing dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ini apa yang mungkin yang harus kita lakukan ketika menjadi korban doxing ini? Nah, ketika kita sudah terlanjur jadi korban doxing nih, Bang Ali, memang ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita jadi korban doxing. Contohnya kita misalnya data-data pribadi kita terekspos di salah satu media sosial. Itu kita segera melaporkan postingan yang mengandung doxing kita itu tadi ke platform tersebut. Contoh misalnya di Instagram, tiba-tiba ada yang memposting data pribadi kita gitu, foto kita, alamat kita, nomor telepon kita, itu kita bisa laporkan akun tersebut, kita report gitu. Jadi ada fitur di Instagram itu aduan atau report. Jadi setiap masing-masing platform itu tersedia fitur aduan atau report. Selain itu kita bisa melapor ke polisi, ke polisi melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Itu saat ini ada situs bernama patrolicyber.id, Bang Ali. Jadi di patrolicyber.id itu kita bisa melapor tindak kejahatan siber apapun, termasuk doxing. Nah, selain itu kita juga bisa, contohnya kita bisa mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri misalnya, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 16 tahun 2019, itu orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, seperti itu, Bang Ali. Selain itu, korban bisa mencari dukungan pada lembaga masyarakat sipil yang peduli pada isu ini, misalnya SafeNet gitu. Jadi bisa dilaporkan ke SafeNet. Itu di SafeNet, juga dia ada fitur laporkan terkait kejahatan siber. Seperti itu, Bang Ali. Oke. Baik, sahabat pembelajar, demikian tadi pembahasan kita tentang bahaya doxing di era digital. Intinya bahwa ketika kita menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izinnya, ini masuk doxing. Tapi Mas Azmi, terkait dengan aplikasi-aplikasi yang seperti tadi saya sampaikan juga, ini kan ada persetujuan dari kita seperti ini, pinjaman online. Ini kan dia meminta data pribadi kita kan, semua akses yang ada di telepon kita itu masuk, bisa disedot kasarnya gitu ya. Nah, ketika ini ada rekan saya juga seperti itu, ketika dia bermasalah dengan pinjamannya, mungkin tidak bayar, susah dihubungi, akhirnya dibuatlah grup WhatsApp dan tersebar satu kantor. Ini semuanya tahu. Dengan di situ ditulisnya buronan gitu. Nah, itu apakah termasuk juga penyebaran informasi
apa termasuk juga doxing, karena kan sebelumnya ketika dia melakukan peminjaman itu kan ada persetujuan dari dia. Nah, ketika dalam perjalanan dia tidak bayar-bayar, dihubunginya susah, kemudian dari perusahaan pinjaman online itu menyebarkanlah data dia dengan modusnya misalkan grup WA, Betul, betul. buronan misalnya seperti itu. Itu gimana tuh? Kasus seperti ini. Ya, itu sudah terjadi Bang Ali di Indonesia ini belum lama ini ada kasus seperti itu. Memang itu masuk tindakan doxing Bang Ali. Jadi, Iya. jadi setiap penyelenggara sistem elektronik itu wajib melindungi data pribadi kita gitu loh. Jadi seperti misalnya kita pinjaman online, pinjol itu tidak boleh mengekspos data pribadi kita ke orang lain gitu. Itu walaupun dari awal kita yang memberikan informasi data pribadi kita ke pinjaman online tersebut, tapi tetap pinjaman online tersebut sebagai penyelenggara sistem elektronik itu tidak boleh mengekspos, menyebarluaskan ataupun mengancam gitu. Tidak boleh sama sekali, itu merupakan tindakan doxing. Contohnya kasus yang belum lama terjadi ini ada seorang perempuan di Jakarta Utara, Bang Ali, yang melakukan pinjaman online. Iya. Mungkin karena dia telat bayar, itu akhirnya pihak pinjaman online ini mengekspos ke publik foto pribadi dia yang sedang kalau di pinjaman online sekarang itu pakai foto memegang KTP, Bang Ali. Iya, betul seperti itu ya. Jadi foto dia sedang memegang KTP ini diekspos sama pinjaman online ini karena dia telat bayar, diekspos ke publik, ya kan? Diekspos ke publik, kemudian dinarasikan kata-kata yang melecehkan, Bang Ali. Misalnya karena dia perempuan, dibikin seperti misalnya open BO, misalnya seperti itu. Ini kan melecehkan gitu kan? Ini jelas-jelas merupakan tindak kejahatan doxing, Bang Ali, seperti itu. Iya, karena tanpa sepersetujuan yang bersangkutan ya. Walaupun memang di awal itu ada persetujuan dari ini terkait dengan peminjaman online-nya. Tapi ketika perusahaan pinjolnya menyebarkan data pribadinya ke teman-temannya sekantor, ini menjadi doxing ya. Seperti itu ya. Kemudian ini kan Pak Azmi, tadi kita sudah membahas tentang sanksinya. Ini sebetulnya terkait dengan sanksi ini, yang lebih spesifiknya ini apakah hanya di Undang-Undang ITE saja? Nah itu Bang Ali, sebagai informasi memang yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sistem hukum nasional kita ini sudah mengatur data pribadi kita, namun masih tersebar di masing-masing undang-undang gitu, masing-masing peraturan perundang-undangan, belum secara disatukan gitu. Jadi saat ini pemerintah bersama DPR sedang membahas rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. RUU PDP ini sudah masuk dalam pembicaraan tingkat 1. Artinya insya Allah sebentar lagi akan segera disahkan oleh DPR. Jadi dalam RUU pelindungan data pribadi ini sangat penting sekali Bang Ali, karena memang yang tadi saya sebutkan di dalam RUU pelindungan data pribadi ini memuat secara spesifik larangan dalam penggunaan data pribadi, termasuk doxing tadi. Itu contohnya nih, kalau saya boleh kasih bocoran di RUU pelindungan data pribadinya, dalam pasal 51, itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi. Kemudian ayat 2, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ya kan? Kemudian dalam ayat 3-nya, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, ada juga nih di RUU pelindungan data pribadi itu ketentuan pidananya dalam pasal 61-nya. Ya, jadi tadi yang kita sudah ketahui bersama, ada ancaman pidana yang didapat dari doxing yang terdapat di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya, itu sekarang dicantumkan, dimuat di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi pasal 61.
ayat satunya menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Besar sekali Bang Ali. Kemudian besar, ya. Ya, mudah-mudahan bisa disahkan ya. Iya. Lanjut, silakan. Kemudian setiap ayat 2-nya setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar rupiah. Ini sama-sama gede juga nih Bang Ali nih. Iya. Padahal tadi iya. Mudah-mudahan ini rancangan undang-undangnya cepat-cepat disahkan ya, karena memang ini lebih spesifik dan khusus ya, artinya iya, undang-undang khusus terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang. Ini terkait kalau misalkan perusahaan yang melakukan, kalau misalkan antar pribadi, mungkin saya yang menyebarkan itu kan, kemudian ke perusahaan, sama juga ya berarti ya? Sama Bang Ali. Jadi memang harus ada persetujuan pemilik data pribadi gitu. Untuk ketika data pribadi seorang itu dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun yang lainnya itu harus dengan persetujuan gitu. Iya. Dan juga berakibat merugikan seseorang ya intinya ya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan mencari data pribadi kemudian untuk diserahkan bantuan sosial ini lain lagi kan? Bermanfaat ya. Lain lagi. Bermanfaat. Karena kan banyak juga sekarang begitu, cari-cari nama, ya kan, KTP, sebuah foto, akhirnya untuk mendapatkan bansos. Ini, baik Pak Mas Ajmi, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ini sudah menjadi narasumber Obras Hukum kita pada pagi ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas Ajmi terkait tema kita pada pagi ini untuk sahabat pembelajar. Mungkin dari ungkapan yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita harus cermat dan cerdas dalam bermedia sosial, dalam memanfaatkan teknologi informasi di era yang era digital ini gitu, era yang sangat berkembang secara cepat gitu. Jadi data-data pribadi kita hendaknya dijaga sebaik mungkin gitu. Jadi nilai data pribadi itu saat ini nilainya cukup tinggi Bang Ali. Jadi bukan cuma harta yang cukup tinggi nilainya saat ini, tapi data pribadi juga sangat tinggi nilainya. Itu aja Bang Ali. Itu aja. Jadi ya, itu sahabat pembelajar pesan dari penjuru hukum kita, yaitu Bapak Muhammad Uldul Ajmi. Beliau adalah penjuru hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, kemudian pesan untuk rekan-rekan kita penjuru hukum, barangkali saat ini ada yang menyaksikan terkait dengan mungkin ya tugas saat pandemi sekarang ini. Silakan pesan untuk teman-teman penjuru hukum. Ya, untuk teman-teman penjuru hukum, dengan kondisi pandemi seperti ini, mari kita manfaatkan media digital sebaik-baik mungkin gitu, dengan memperhatikan etika dan sopan santun. Itu kita bisa melaksanakan penyuluhan hukum melalui media elektronik gitu. Jadi walaupun kondisi pandemi seperti ini, kita masih bisa nih membuat kegiatan seperti Obras Hukum ini gitu, membuat kegiatan podcast, penyebarluasan informasi hukum kan. Banyak sekali aturan-aturan, bahkan mungkin fenomena hukum yang terjadi saat ini yang belum bisa tersampaikan secara baik gitu. Jadi kita manfaatkanlah media sosial, media informasi, teknologi informasi sebaik-baik mungkin untuk melakukan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat agar tercipta budaya hukum di masyarakat. Seperti itu Bang Ali. Ya, cukup atau ada lagi? Cukup ya, Bang Ali. Baik, baik sahabat pembelajar, mudah-mudahan Obras Hukum kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan kepada narasumber kita pada pagi ini, Bapak Muhammad Uldul Ajmi, yang telah berkenan menjadi
narasumber pada obras hukum kita pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan kepada rekan-rekan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM yang telah membantu terlaksananya kegiatan obras hukum kita. Baik, Mas Azmi, mungkin waktu juga yang membatasi kita, dan mungkin saya rasa cukup karena semuanya sudah dibahas lengkap, tinggal kita kita sebar lagi nanti melalui channel YouTube BPSDM setelah kita lakukan editing. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sahabat pembelajar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal hingga akhir, karena bergabungnya sahabat pembelajar merupakan motivasi kami untuk senantiasa selalu melakukan penyuluhan hukum, salah satunya melalui obras hukum kita pagi ini. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Terima kasih Bang Ali. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.